Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulurku santri jenang grawul yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Hasan Al-Basri adalah seorang ulama tasawuf yang sangat zuhud dari kalangan tabi'in. Beliau dilahirkan pada tahun 21 Hijriah, tepatnya 2 hari sebelum terbunuhnya Khalifah Umar bin Khattab, dan diperkirakan meninggal pada tahun 110 Hijriah. Imam Hasan Al-Basri lahir, tumbuh, dan tinggal di kota Basrah, sehingga nama kota ini dinisbahkan menjadi namanya, yaitu Al-Basri. Hasan Al-Basri muda adalah seorang pemuda yang tampan, yang hidup berkelimpahan harta. Ia selalu memakai pakaian yang indah-indah dan suka berkeliling kota untuk bersenang-senang. Suatu ketika, Imam Hasan Al-Basri melihat seorang wanita yang sangat cantik dan tubuh yang sangat memikat. Hasan pun berjalan di belakang wanita tersebut, mengikuti langkahnya kemanapun wanita tersebut pergi. Tiba-tiba wanita itu berpaling kepada Hasan dan berkata, "Tidakkah engkau malu?" Hasan Basri pun berkata, "Malu kepada siapa?" "Malu kepada Zat yang maha mengetahui apa yang ada di balik pandangan matamu itu dan apa yang tersimpan di dalam dadamu." Hasan Al-Basri sempat tertegun dengan perkataan wanita itu. Rasanya menghujam jauh ke dalam hatinya. Sempat terjadi pergulakan, tetapi kecantikan dan pesona wanita itu seolah membedot sukmanya, terutama dua matanya yang jeli memikat. Beliau benar-benar jatuh hati dan tidak mampu rasanya untuk berpaling. Karena itu Hasan Al-Basri terus mengikuti, dan ketika tiba di depan rumahnya, lagi-lagi wanita itu berpaling dan berkata, "Mengapa engkau selalu mengikuti aku?" Hasan Al-Basri pun berkata, "Aku terfitnah dengan keindahan dua matamu." Sedulur yang dirahmati Allah, sesaat terdiam. Kemudian wanita itu pun berkata, "Baiklah kalau begitu, duduklah sebentar, aku akan memenuhi apa yang engkau inginkan." Hati Hasan Al-Basri sangat gembira. Dikiranya wanita itu juga jatuh hati kepadanya dan akan bersedia menjadi istrinya. Bagaimanapun juga, beliau adalah seorang pemuda yang tampan dan kaya, dan sangat mungkin kalau wanita itu akan menerima cintanya. Tidak lama berselang, muncul pelayan wanita dengan membawa bagi tertutup sebuah sapu tangan, yang langsung menyerahkannya kepada Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri pun membuka sapu tangan itu, dan seketika wajahnya menjadi pucat. Tampaklah dua bola mata dengan sedikit percikan darah tergeletak di atas bagi tersebut. Pelayan wanita itu berkata, "Tuan, putri saya berpesan kepada Tuan, aku tidak menginginkan mata yang menyebabkan fitnah bagi orang lain." Tubuh Hasan bergetar hebat, penuh ketakutan, dan ia segera berlari pulang. Tubuhnya lunglai seolah tidak memiliki tulang belulang. Sambil memegang jenggotnya, beliau berkata kepada dirinya sendiri, "Alangkah hinanya engkau ini. Percuma saja engkau berjenggot, tetapi engkau jauh lebih hina daripada wanita itu." Sedulurku jenang grawul yang dirahmati Allah, semalam suntuk Imam Hasan Al-Basri hanya menangis penuh penyesalan dan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi harinya, Imam Hasan Al-Basri mendatangi rumah wanita itu untuk meminta maaf dan kehalalan dari dirinya. Tetapi rumah wanita itu dalam keadaan yang tertutup dan terdengar tangisan dari dalam.
Salah seorang tetangganya memberitahukan bahwa wanita pemilik rumah itu telah meninggal. Hasan Al-Basri makin tenggelam dalam kesedihan dan penyesalan. 3 hari lamanya ia tidak keluar rumah. Waktunya hanya berisi tangis dan penyesalan atas apa yang telah dilakukannya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ketiga, Hasan Al-Basri bermimpi melihat wanita itu sedang duduk di surga. Dan Hasan pun menghampirinya dan berkata, "Berilah aku maaf dan kehalalan atas apa yang aku lakukan." Wanita itu berkata, "Aku telah memaafkan dan menghalalkanmu karena aku telah memperoleh kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab dirimu." Dan Hasan Al-Basri berkata lagi, "Berilah aku nasihat." Wanita itu berkata, "Ketika engkau dalam kesendirian, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika engkau berada di pagi dan sore hari, mohon ampunlah kepada Allah dan bertaubatlah kepadanya." Setelah terbangun dari mimpinya, hati Hasan Al-Basri menjadi lebih lega dan merasa tenang. Hasan Al-Basri merubah total pola hidupnya selama ini. Semua harta yang dimilikinya disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau pun hidup dalam keadaan zuhud dan selalu di dalam ketaatan. Sedulurku, jenang grawul yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah kisah taubatnya waliullah Syekh Hasan Al-Basri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.